Kami hormati para mitra dan narasumber, para pelaku UMKM, dan seluruh hadirin yang tergabung dalam Zoom meeting maupun sosial media KPP Pratama Mataram Timur. Selamat datang dalam acara Business Development Services 2021. Saya Gali. Saya Dayu. Pada kesempatan kali ini kami berkesempatan memandu acara yang sangat istimewa yang merupakan persembahan dari KPP Pratama Mataram Timur dan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat. Business Development Services mengembangkan usaha pelaku UMKM yang bergerak di bidang produk olahan makanan, fashion, dan kriya yang berada di Kabupaten Lombok Barat melalui pembekalan digital marketing. Adapun tagline kegiatan kali ini adalah UMKM Sukses, Indonesia Maju. Program hari ini akan berlangsung mulai hari ini, Kamis 21 Oktober 2021, sampai dengan esok hari, Jumat 22 Oktober 2021. Adapun rangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan diantaranya seminar online, Gebiar UMKM, dan launching pojok UMKM di Brugak Matim. Seminar online akan diisi dengan penyampaian beberapa materi oleh para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Adapun materi seminar online pada hari ini, digital marketing dan branding, ekspedisi atau pengiriman barang, motivasi kiat sukses pelaku UMKM, dan finansial atau pengelolaan keuangan. Sedangkan program Gebiar UMKM merupakan acara yang memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM untuk dapat mempromosikan sekaligus menjual produk olahan dan hasil kerajinan serta kreativitas. Para pelaku UMKM peserta BDS 2021 ini adalah sebanyak 56 UMKM yang berada di 10 kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, yang nantinya 10 kecamatan ini memiliki kesempatan yang sama untuk memperebutkan juara stand kecamatan terbaik dan stand kecamatan terfavorit yang akan diumumkan pada akhir acara. Dan launching pojok UMKM di Brugak Matim merupakan kegiatan peresmian pembukaan gerai virtual pojok UMKM di salah satu aplikasi inovasi resmi KPP Pratama Mataram Timur, brugakmatim.info. Pojok UMKM tersebut menampilkan katalog produk-produk UMKM yang dapat diakses dan dibeli secara langsung oleh masyarakat. Untuk mengawali acara pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk semakin memperkuat rasa cinta tanah air dan bangsa, mari bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin, dimohon untuk berdiri. Aku berdiri
Baik, kepada para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah penyampaian laporan Ketua Panitia Business Development Services 2021, yaitu Kepala KPP Pertama Mataram Timur, kepada Ibu Iteng Warih Patriarti. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat PLH Kakanwil DJP Nusra, yang kami hormati para camat di wilayah Kabupaten Lombok Barat, perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat, perwakilan Kanwil DJPB Nusa Tenggara Barat, perwakilan mitra DJP yang terdiri dari Bank BNI, Bank Mandiri, Bank NTB Syariah, PT Pos Indonesia, juga ada trainer di bidang digital marketing. Yang kami banggakan para pelaku UMKM di wilayah Lombok Barat, serta para tamu undangan yang berbahagia. Mengawali rangkaian kegiatan BDS tahun 2021 yang berlangsung 18 Oktober sampai dengan 22 Oktober, izinkan kami melaporkan kegiatan Business Development Services tahun 2021. Business Development Services atau BDS ini merupakan suatu kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada para wajib pajak UMKM dalam bentuk membina dan mendorong pengembangan usahanya. KPP Pratama Mataram Timur didukung para mitra melalui program BDS kali ini fokus memberikan pembekalan digital marketing UMKM yang bergerak di bidang produk olahan makanan, fashion, dan kria yang berada di Kabupaten Lombok Barat. Pembinaan UMKM melalui program BDS dilaksanakan rutin setiap tahun. Program BDS yang dilaksanakan KPP Pratama Mataram Timur bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini Kabupaten Lombok Barat. Ada total 10 kecamatan serta turut menggandeng para mitra, dalam hal ini para profesional di bidangnya masing-masing. Ada PT Pos Indonesia, perwakilan dari Google Indonesia, Kanwil DJPB Nusa Tenggara Barat, serta teman-teman perbankan. Ada Bank BNI, Bank Mandiri, juga Bank NTB Syariah. Peserta kegiatan BDS adalah para pelaku UMKM dengan jumlah 56 UMKM yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Lombok Barat. BDS dilaksanakan selama 2 hari mulai hari Kamis 21 Oktober sampai dengan Jumat 22 Oktober 2021. Tema BDS sukses mandiri di era pandemi dengan tagline UMKM Lombok Barat tangguh, DJP kuat, Indonesia maju. Dengan mendukung penuh semangat pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, acara ini akan dilaksanakan keseluruhan dengan metode daring. Terbagi menjadi 3 bagian, ada seminar online. Acara ini akan diisi dengan penyampaian beberapa materi yang bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM yang ikut dalam kegiatan BDS kali ini tentang bagaimana agar tetap dapat bertahan berusaha di masa pandemi saat ini, sekaligus dapat mengembangkan usahanya tanpa batas. Materi dalam seminar online ini akan disampaikan oleh para pembicara atau narasumber yang sangat berkompeten di bidang masing-masing. Ada perbankan untuk finansial, digital marketing atau branding, dan ekspedisi atau pengiriman barang. Kemudian ada Gebyar UMKM, pasar online ya. Di sini merupakan acara yang memberikan kesempatan para pelaku UMKM peserta kegiatan BDS kali ini untuk dapat memajang sekaligus menjual barang-barang dagangan atau produk olahan dan hasil kerajinan serta kreativitas mereka melalui etalase online Berugak Matim, mulai dari tanggal 18 Oktober kemarin sampai dengan hari pelaksanaan acara. Kami menyediakan 15 virtual stand yang terdiri dari 10 virtual stand untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Lombok Barat dan 5 stand lainnya untuk mitra kegiatan BDS. Ada 1 stand khusus untuk tim penggerak PKK juga. Virtual stand ini disediakan dalam laman berugakmatim.info. Kegiatan BDS yaitu berupa tampilan katalog produk-produk yang menjadi andalan dari masing-masing kecamatan dan mitra kegiatan BDS.
Dari 10 virtual stand masing-masing kecamatan tersebut, nantinya akan dipilih kecamatan dengan virtual stand terbaik menurut juri. Jurinya terdiri dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Kantor Wilayah DJP Nusra, Kanwil DJP PB Nusa Tenggara Barat, juga mitra kasus kali ini Bapak Bupati. Selain itu juga terdapat juga pemenang juara terfavorit menurut para peserta kegiatan BDS yang diumumkan pada akhir sesi acara. Ini akan menghitung like dari masing-masing produk yang terpampang di etalase kami. UMKM yang diberikan kesempatan untuk menjelaskan produk-produk unggulan mereka serta bertransaksi langsung secara online dengan seluruh peserta kegiatan BDS yang hadir dan mengunjungi virtual stand setiap kecamatan dimulai dari tanggal 18 sampai tanggal 22. Launching pojok UMKM di Brugak Matim adalah kegiatan kami yang ketiga, merupakan kegiatan peresmian pembukaan gerai virtual pojok UMKM di salah satu aplikasi inovasi resmi KPP Pratama Mataram Timur, yaitu Brugak Matim. Bisa diakses di brugakmatim.info. Pojok UMKM akan menampilkan katalog produk-produk UMKM yang terpilih sebagai pemenang dalam kompetisi atau lomba virtual stand kami yang terbaik dan produk UMKM favorit, sehingga dapat dilihat serta diakses setiap saat oleh wajib pajak atau masyarakat yang memanfaatkan aplikasi kami tersebut. Setelah kegiatan ini selesai, produk-produk unggulan terbaik dari Kabupaten Lombok Barat akan tetap tersedia dalam etalase pojok UMKM kami, yaitu di Brugak Matim. Besar harapan kami bahwa melalui kegiatan ini kita dapat saling bersinergi, baik dari pihak kecamatan, UMKM, para mitra, melalui produk-produk maupun program unggulan kita masing-masing yang dapat bermanfaat satu sama lain guna mencapai keberhasilan dan kesuksesan bersama. Demikian laporan dari saya, sekaligus sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan BDS Kabupaten Lombok Barat tahun 2021. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih kepada Ibu Iteng atas penyampaian laporannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, yang kali ini diwakili oleh Bapak Muhammad Taufik selaku pelaksana harian serta Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, yang sekaligus akan membuka secara resmi kegiatan Business Development Services tahun 2021. Kepada Bapak Muhammad Taufik, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya. Senang sekali dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan BDS ya. Dan kami mohon izin ini mewakili Bapak Kakanwil, Pak Kakanwil DJP Nusra, Pak Belis Siswanto. Beliau sedang ada penugasan di Jakarta, sehingga dalam sambutan ini diwakilkan kepada kami. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat tentunya tuan rumah, Kepala KPP Pratama Mataram Timur, kemudian yang kami hormati perwakilan pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang kami hormati juga perwakilan dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Lombok Barat, para camat di wilayah Kabupaten Lombok Barat, perwakilan dari Kanwil Perbendaraan Nusa Tenggara Barat, ada juga yang kami hormati perwakilan mitra DJP dari Bank BNI, Bank Mandiri, Bank NTB Syariah, PT Pos Indonesia, dan para trainer di bidang digital marketing yang akan menjadi narasumber di kegiatan BDS kita kali ini. Dan tentunya yang berbahagia, semua pelaku UMKM di wilayah Lombok Barat. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat yang besar ya bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pagi ini dalam acara Business Development Services atau biasa disingkat BDS tahun 2021 oleh KPP
Pratama, Mataram Timur, dengan tema Solusi UKM Sukses Mandiri di Era Pandemi, yang diselenggarakan secara kekinian ya, secara digital, yang sangat cocok dengan situasi kita saat ini. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, dan khususnya Indonesia, lebih khusus lagi Kabupaten Lombok Barat, itu tentunya memukul segala segi kehidupan masyarakat kita. Tapi atas situasi ini, Direktorat Jenderal Pajak tidak tinggal diam. Banyak sekali kebijakan yang sudah diberikan untuk membantu wajib pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, mulai dari prosedur non tatap muka dilakukan secara daring, terus ada juga pemberian insentif pajak. Ini kami tunggu ini para pelaku UMKM untuk memanfaatkan ya. Ada pajak yang ditanggung pemerintah untuk UMKM. Kemudian juga kebijakan untuk mensukseskan program pemulihan ekonomi nasional atau yang biasa disingkat PEN, PEN. Nah, salah satu yang utama ini, kita juga mengeluarkan kebijakan untuk mensukseskan program tersebut adalah dengan menjangkau wajib pajak melalui pendekatan end-to-end untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, atau yang biasa kita kenal sebagai UMKM. Dan memperluas basis data perpajakan melalui kegiatan Business Development Services atau BDS, yang biasa kita kenal sebagai BDS. BDS merupakan salah satu strategi pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak UMKM khususnya dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan dan menyeluruh ya, secara holistik ya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, awareness, keterikatan atau engagement, dan kepatuhan atau biasa kami sebut sebagai compliance terhadap perpajakan. Materi dalam program BDS kali ini adalah bahan pembelajaran yang diberikan untuk pembinaan UMKM yang dapat berupa materi perpajakan, bisa juga materi pembukuan atau akuntansi, atau pencatatan, atau materi lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta pembinaan UMKM dimaksud. Materi yang cukup populer saat ini adalah tentang kegiatan bisnis digital marketing, gitu ya. Banyak sekali nanti apakah menggunakan sosmed atau menggunakan landing page, itu nanti akan dibahas oleh narasumber secara detail gitu. Di era serba digital seperti sekarang ini dibutuhkan kemampuan untuk memanfaatkan peluang bisnis melalui digital marketing, ya, mulai dari yang gratis, organik, gitu, kalau di FB ya, organik, atau di Instagram organik, atau yang berbayar seperti FB Ads, Instagram Ads, atau Google Ads, gitu. Saat seseorang menjalankan usaha seperti berdagang, tidak bisa lagi seperti dulu yang membuka toko lalu menunggu pelanggan datang. Ya, kita harus melakukannya secara hibrid ya. Membuka toko tetap dilakukan, digital marketingnya juga harus digencarkan gitu. Materi ini akan menjadi bekal bagi UMKM dalam mengarungi dunia usaha ke depannya. Ya, kita berharap pandemi akan berakhir, tapi digital marketing akan tetap jalan kencang gitu ya. Jadi itu akan sangat bermanfaat. Dengan berdagang melalui sosial media, masyarakat akan memiliki pasar yang tidak terbatas jangkauannya, dan kemungkinan barangnya terjual juga akan semakin besar. Pembekalan materi ini sungguh sangat menguntungkan bagi para pelaku UMKM, khususnya UMKM yang baru, yang menjalankan usahanya semacam startup lah gitu. Itu akan sangat bermanfaat. Materi ini dapat juga menjadi bekal UMKM dalam mengarungi dunia usaha ke depannya. Sekali lagi, terlepas dari nanti sudah selesai pandemi, ilmu ini juga akan. Program BDS dapat memberikan keuntungan dari sisi UMKM maupun dari sisi Direktorat Jenderal Pajak. Keuntungan yang diperoleh dari sisi UMKM antara lain, pertama, dapat menambah wawasan baru baik tentang perpajakan maupun tentang dunia usaha melalui pelatihan yang diberikan oleh mitra DJP, baik dari perbankan, ekspedisi, kurier, dan tentunya nanti para
digital entrepreneur sebagai narasumber ya. Yang kedua, keuntungannya bagi pelaku UMKM adalah UMKM dapat meningkatkan kapasitas mereka sendiri, meningkatkan kompetensinya dengan mendapatkan skill baru melalui pelatihan yang diberikan oleh instansi-instansi tertentu, baik dari perbankan, dari kurir atau narasumber lain yang digandeng oleh KPP Pratama Mataram Timur. Keuntungan yang ketiga adalah tentunya bertambahnya relasi, karena dalam kegiatan BDS kali ini para UMKM juga akan berkumpul dan bisa saling tukar informasi, juga sharing kesuksesan kepada rekan-rekan pelaku UMKM lainnya. Keuntungan program BDS dari sisi Direktorat Jenderal Pajak adalah bisa menambah jumlah wajib pajak dari pelaku UMKM. Dengan terdaftarnya pelaku UMKM, hal ini akan mengubah UMKM dari sektor informal menjadi sektor formal. Banyak sekali sebenarnya keuntungan apabila pelaku usaha itu masuk sektor formal, ya. Jangan lama-lama di sektor informal. Basis data DJP juga akan semakin baik dan dapat dilakukan berdasarkan jenis usahanya. Gitu. Keuntungan kedua dari sisi DJP adalah bertambahnya realisasi penerimaan pajak. Wajib pajak UMKM yang telah dibina dengan baik akan memiliki kesadaran untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya. Perlu Bapak Ibu ketahui para pelaku UMKM, doa terbaik dari DJP, dari pegawai DJP adalah selalu berdoa demi kemajuan usaha Bapak Ibu sekalian. Karena dengan usaha Bapak Ibu sekalian yang tambah maju, tentunya diharapkan pemenuhan kewajiban perpajakannya juga meningkat. Ya. Jadi sebelum mengharapkan peningkatan penerimaannya, DJP itu mendoakan para pelaku UMKM untuk maju dan sehat semuanya. Itu yang selalu kami harapkan, ya Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga dari sisi DJP, keuntungannya adalah BDS kali ini bisa membuat WP untuk menjalankan usahanya dengan baik terhadap segala aturan yang ada, baik dari pembinanya, dari Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Lombok Barat, maupun dari sisi perpajakan, juga dari sisi perbankan, kalau Bapak Ibu nanti mendapatkan bantuan pembiayaan dari sisi perbankan. Dan tentunya nanti akhirnya adalah bisa meningkatkan perekonomian secara umum di Kabupaten wilayah Lombok Barat khususnya. Juga kepada para pelaku sendiri kan, yang nanti kalau usahanya tambah maju kan tentunya perekonomiannya juga akan meningkat. Di sisi yang lain, UMKM dapat menyerap tenaga kerja di sekitarnya, sehingga angka pengangguran diharapkan akan berkurang, yang akan membuat perekonomian juga semakin baik. Selanjutnya, DJP dapat melakukan pengawasan WP dengan lebih mudah, karena kan sudah masuk dalam rangka pembinaan. Dan yang terakhir tentunya menjadikan UMKM sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang besar. UMKM maju akan memiliki korelasi yang positif dengan penerimaan pajak. Dan tentunya akan untuk pembangunan negara kita tercinta, Republik Indonesia. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf nih sambutannya agak panjang, karena diharapkan bisa mencerminkan segala yang diharapkan dari kegiatan BDS kali ini. Kemudian karena tadi diminta untuk melakukan pembukaan dengan mengucapkan bismillah, kami buka acara ini Business Development Services kali ini. Semoga kita dimudahkan segala urusannya, sukses besar, diberkahi dan sehat semuanya. Itu saja Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti acara BDS kali ini, dan cukup dari kami, kurang lebih saya mohon maaf. Selamat pagi, semangat selalu. Kembali ke MC, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Taufik atas sambutannya yang sekaligus membuka secara resmi kegiatan BDS 2021.
Jadi Mas Gali tadi udah disebutin ya terkait PEN atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Betul. Nah ini kan udah selama masa pandemi pemerintah giat-giatnya melaksanakan PEN ini ya. Iya. Dan juga tidak luput dari fokus pemerintah terhadap kemajuan ataupun keberlangsungan pelaku UMKM kita. Betul sekali. Iya, itu pun yang menjadi latar belakang diadakannya kegiatan PDS hari ini. Oke Mas Gali, kita hari ini ada apa sih yang pertama? Kita akan ada seminar online salah satunya. Oke, seminar online tersebut kita adakan dengan pembagian 6 sesi pemateri, di mana yang pertama adalah materi motivasi kiat sukses pelaku UMKM yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Bank NTB Syariah. Yang kedua adalah materi jasa pengiriman atau ekspedisi yang akan disampaikan oleh perwakilan PT Pos Indonesia. Yang ketiga adalah materi manajemen pembiayaan dan produk jasa keuangan Bank BNI yang akan disampaikan oleh perwakilan Bank BNI. Yang keempat adalah materi manajemen pembiayaan dan produk jasa keuangan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Bank Mandiri. Yang kelima adalah materi pembiayaan ultramikro yang akan disampaikan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaraan Nusa Tenggara Barat. Dan yang terakhir adalah materi Digital Marketing and Branding yang nantinya akan disampaikan oleh Master Trainer. Oke, sebelum memasuki materi seminar online nih Mas Dali, bagaimana kalau kita sapa terlebih dahulu para pelaku UMKM di salah satu kecamatan Lombok Barat? Iya, jadi ada 10 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lombok Barat. Iya. Sebelum memulai ke acara seminar online, kita mungkin langsung aja menyapa salah satu kecamatan ya. Oke, mungkin dari 10 kecamatan tersebut kita mau mulai dari kecamatan mana dulu nih Mas? Kayaknya Kecamatan Labu Api. Oh, Oke, sudah ada. sudah siap. Selamat pagi. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dengan siapa ini namanya Ibu? Ibu Nur Aida. Ibu Nur Aida ya, kalau boleh tahu bergerak di UMKM bidang apa Ibu? Saya UMKM di bidang minuman kesehatan, herbat, dan kopi bubuk. Oh, minuman ya Bu ya. Baik, Oke. itu sudah lama usahanya? Aneka kopi bubuk gitu. Oh, baik. Ini sudah lama dijalankan usahanya Ibu? Mulai berdirinya ini dari tahun per Agustus 2020. Oh, baru ya Bu, gitu. Ya, gitu. Ibu, ini kita sudah soft launching dari hari Senin di Burugak Matim, produk unggulan dari Ibu. Apa sudah ada pembelinya Ibu dari selama Senin ini? Alhamdulillah sudah ada. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. ya Ibu ya. Jadi semoga setelah acara ini nanti mungkin akan lebih meningkat lagi ya Bu penjualan untuk UMKM Ibu ya. Alhamdulillah pagi ini juga sudah ada yang memesan. Oh, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Nur Terima kasih, Bu Nur Aida. Aida. Nanti kami kalau ada waktu lagi mungkin berdiskusi lagi dengan Ibu ya. Selamat pagi Ibu. Selamat Terima kasih. pagi. Acara pada pagi hari ini. Iya, jadi kita juga sampaikan kembali kalau para pelaku UMKM di Kabupaten Lombok Barat itu merupakan di bawah binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kabupaten Lombok Barat yang dipimpin oleh Ibu Haja Khairatun Fauzat Halid, SHI. Oke, selanjutnya adalah pemaparan materi terkait motivasi kiat sukses UMKM yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nur Rahmat. Bapak Rahmat saat ini menjabat sebagai Business Manager Retail dan Mikro, Divisi Komersial Retail dan Mikro, Kantor Pusat PT Bank NTB Syariah. Beliau juga mengambil peran sebagai Koordinator UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, beliau juga merupakan Koordinator Wilayah Asosiasi Business Development Service Indonesia, Provinsi NTB. Baik, Assalamualaikum Pak Rahmat, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Ya, bagaimana Pak pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Sudah siap untuk berbagi ilmu dengan kita semua untuk pagi hari ini Pak? Sangat siap. Baik, kepada Bapak Rahmat kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih.
teman-teman. Ya. Minta tolong admin untuk share punya materi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Taufik, Kepala atau PLH Kanwil DJP Nusa Tenggara, Ibu Iteng Pratiwi, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, sahabat-sahabat saya dari Lembaga Keuangan Perbankan, yang terutama sekali teman-teman, sahabat-sahabat saya yang hebat dan luar biasa, para pelaku usaha yang ada di Lombok Barat. Terima kasih banyak waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya diberikan kepercayaan oleh Bu Iteng untuk menyampaikan materi yang menurut kami yang pas untuk teman-teman pelaku usaha yang dalam sukses ya. Baik, sebelum masuk materi, izinkan saya sekedar memperkenalkan diri, ya. Minta tolong admin, ya. Nama saya Muhammad Rahmat, sarjana ekonomi, ya. Saya lahir di Sakura, ya, bukan Sakura ya, kalau di Jepang ya. Kebetulan saat ini saya tinggal di Labu Api ya, di Parampuan. Ya, teman-teman juga yang ada di Lombok Barat memang sering saya bantu untuk pengembangan UMKM. Nah, kebetulan saya saat ini juga sebagai manajer bisnis di Retail Mikro PT Banjar Syariah Pusat. Lanjut. Ya. Kebetulan saya juga mendapatkan sertifikasi kompetensi dari BNSP sebagai fasilitator UMKM ekspor dan motivasi entrepreneur, koordinator ABC Provinsi NTB, dan terakhir adalah koordinator UMKM NTB. Baik, lanjut saja. Oke, saya minta pada teman-teman pelaku usaha, ya, atau mungkin teman Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting kali ini, saya minta siap di depannya atau di sampingnya, saya ingin membuka wacana berpikir kita semua bahwa saya ingin memberikan atau menginstruksikan kepada teman-teman, gambarkan kami sebuah pemandangan, ya, waktu hanya 1 menit, ya. Udah, baik. Saya akan contohkan gambar ibu-ibu seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ada gunung dua, ada matahari, ada pohon kelapa, atau ada sawah, ada jalan. Kalau ada yang sama, tentu ini kita harus mengubah pola pikir kita. Ada yang sama nggak? Nah, inilah pola pikir mental block sebenarnya. Kalau kita berbicara mental block, karena sejak dulu kita sejak masih SD atau TK, ibu guru kita selalu mengajarkan kita menggambar sebuah pemandangan dengan gunung dua, matahari, ada pohon, ada jalan, ada sawah, atau ada perahu. Nah, tentu pola pikir seperti ini harus kita ubah, ya, harus kita hilangkan, jangan sampai lanjut ya. Baik, oke, diklik terus, mental block. Nah, ini tadi saya katakan ketika kita minta digambar sebuah pemandangan, tentu pemandangan itu tidak hanya gunung dua, matahari, atau pohon, atau sawah, atau laut, tetapi pemandangan itu bisa juga dari faktor seperti gedung, atau pemandangan lain, mobil, barangkali seperti itu. Nah, di dalam mental block ini, faktor yang pertama adalah tantangan. Orang-orang yang punya fixed mindset, ya, fixed mindset tentu selalu menghindari tantangan. Nah, ini terutama teman-teman pelaku usaha ketika diberi tantangan, saya nggak mampu nih, saya nggak kuat, saya nggak bisa. Nah, ini salah satu mental block yang harus dihilangkan oleh teman-teman pelaku usaha. Namanya fixed mindset yang ada di otak kiri. Nah, ketika diberikan tantangan, kita selalu menghindari, apa-apa nanti saya mendapatkan ini itu. Nah, oleh karena itu teman-teman pelaku usaha harus bisa sebagai UKM tangguh harus bisa menantang itu sebuah tantangan. Baik, lanjut. Faktor yang kedua adalah rintangan. Ya.
Orang-orang fixed mindset, lanjut, mudah menyerah. Kadang-kadang ya kalau sudah ada kejadian satu kali bangkrut atau sekali membuat kesalahan, sudahlah, saya nggak usahlah saya terjun di bisnis ini sulit, ini nggak gampang dilakukan. Nah, inilah satu faktor kita ketika menekuni sebuah usaha tidak pernah bisa melewati rintangan, selalu mudah menyerah, ya kan? Selalu, aduh, saya kok seperti ini, tidak ada yang membantu, modal saya habis. Nah, cari faktor, kenapa bisa begitu? Itu yang kedua. Yang ketiga, lanjut. Effort, ya. Faktor yang ketiga adalah effort. Fixed mindset selalu menyediakan sesuatu. Padahal peluang itu ada, ya. Usaha itu ada. Usaha itu ada. Nah, selalu menyanyiakan waktu atau selalu menyanyiakan sesuatu sebagai peluang untuk usaha. Nah, inilah kadang-kadang teman-teman yang punya fixed mindset, mental block seperti ini harus betul-betul diubah. Ya, memang ada nanti rangkaian pelatihan untuk mengubah. Gampang sebenarnya untuk mengubah ini. Oke, lanjut faktor yang berikut. Kritik, ya. Lalu, ya, mengabaikan setiap umpan balik baik dari pelanggan, dari siapapun. Masukan-masukan itu selalu mengabaikan. Tidak pernah menjadikan sebuah pelajaran untuk dianalisa. Kira-kira kritik ini bisa membangun nggak usaha saya? Kira-kira kritik ini bisa membantu nggak pengembangan usaha saya? Nah, oleh teman-teman, kebanyakan selalu mengabaikan kritik dan masukan. Contoh, ketika pelanggan mengatakan ini terlalu banyak garamnya, terlalu banyak bahan kimianya, seperti itu. Nah, kadang-kadang teman-teman tidak mau menulis, ya, tidak mau mengubah dari ketika-ketika seperti itu. Oke, kebalikannya dengan orang-orang yang growth mindset, lanjut, ya. Orang-orang growth mindset, ya. Oke. Bentar. Anggapnya sebagai tantangan, sebagai pesaing, ya, sebagai sebuah batu kandungan. Padahal kalau orang-orang growth mindset ini kesuksesan lain dianggap sebagai motivasi untuk membangun diri. Oke, sekarang kita lihat ya di growth mindset. Faktor tadi yang pertama tantangan, terus lanjut ya. Oke. Orang-orang yang growth mindset selalu menerima tantangan. Apapun itu. Karena berpikir bahwa tantangan ini harus saya lewati. Tantangan ini harus saya lalui. Nah, ini orang growth mindset. Orang yang mau bertumbuh, orang mau sukses. Ya. Kebalikan daripada fixed mindset, orang-orang yang tidak mau menerima tantangan. Nah, oleh karena itu di growth mindset ini orang-orang yang mau bertumbuh, orang yang sukses. Makanya kebanyakan orang yang sukses adalah orang yang memanfaatkan otak kanannya, ya. Mindset. Oke, yang kedua, lanjut. Rintangan. Orang-orang growth mindset selalu terus berusaha menghadapi setback, ya. Tadi berusaha bagaimana rintangan itu dilalui, bagaimana rintangan itu harus dilewati. Ya, contoh singkat seperti ini, contoh kecil saja. Ketika Anda ingin menyeberang sungai, tentu Anda harus bisa menyeberang daripada parit. Ketika teman-teman ingin menyeberang lautan, harus belajar menyeberang sungai. Nah, inilah orang-orang growth mindset selalu mau menerima tantangan dan terus bertahan menghadapinya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga berikutnya. Oke. Lanjut. Selalu menuju jalan misteri. Nah, ini nih. Ini teman-teman, kadang-kadang jalan di depan saja sudah buntu, tidak pernah mencari jalan lain yang menuju ke arah sana. Umpama kalau kita mau ke Swete, ada lewat sayang-sayang, ada lewat di Mataram, ada lewat juga jalan lingkar selatan. Jadi ada banyak cara jalan yang kita menuju ke Swete-nya. Nah, teman-teman selalu berpatokan pada jalan yang buntu. Nah, ini kadang-kadang orang-orang yang growth mindset seperti itu. Tidak pernah memanfaatkan jalan yang berliku-liku atau jalan yang lurus, tetapi ketika ada hambatan di depan, sudah, kita tidak akan lagi ke sana. Padahal inilah salah satu bagaimana mental block orang-orang yang growth mindset. Oke, lanjut. Kritik, mereka selalu belajar daripada kritikan dan umpan balik. Nah, teman-teman yang mau sukses, teman-teman yang sudah sukses, kebanyakan ada orang-orang yang mau dikritik. Orang yang mau belajar dari kritikan, orang yang mau belajar dari masukan, orang yang mau belajar daripada umpan balik daripada konsumen.
pelanggan. Kadang-kadang kita selalu mengabaikan, orang-orang yang menuju cara menuju jalan, belajar pada kritikan dan lain sebagainya. Nah, inilah orang-orang growth mindset. Nah, kadang-kadang buntunya kita sebuah usaha tergantung dari pola pikir kita. Kalau pola pikir kita yang positif, tentu akan positif hasilnya. Tetapi kalau kita pola pikirnya negatif, tentu juga negatif hasilnya. Oleh karena itu, khususnya orang lain mencari pelajaran. Dia selalu belajar sama orang-orang sukses. Ini orang growth mindset, ya. Tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti belajar. Tidak pernah belajar daripada orang-orang sukses. Nah, orang tidak pernah berhenti, selalu belajar. Nah, oleh karena itu teman-teman yang ada di Lombok Barat, kebetulan saya juga tinggal di Labuaki, tentu punya kewajiban juga untuk membantu mengembangkan teman-teman pelaku usaha di Lombok Barat. Ya, nah, inilah beberapa faktor bagi teman-teman yang punya mindset dan growth mindset. Saya berharap bahwa di fixed mindset dihilangkan, memang perlu ada pelatihan-pelatihan tertentu bagi teman-teman ingin menghilangkan fixed mindset. Nah, berikut. Mental pemenang itu adalah cara berpikir untuk sukses, bukan cara berpikir untuk menjauhi daripada tantangan. Yang diimplementasikan dalam sebuah perbuatan. Oke. Dengan memiliki mental pemenang, Anda pun akan semakin terarah dan bertindak. Ya. Kira-kira apa saja tuh mental pemenang? Oke, mari kita ikuti. Let's go. Yang berikut. Oke. Seorang mental pemenang, ya, mau belajar, ya, mau belajar. Individu dengan mental pemenang adalah individu yang belajar, mau belajar, ya, baik kalau zaman sekarang ini kan kita banyak belajar pada yang online, ya, Google segala macam, juga offline, ya, banyak belajar daripada orang-orang sukses, kisah-kisah orang sukses. Nah, inilah adalah orang mental pemenang. Kalau hanya handphone dimanfaatkan hanya untuk untuk selfie, untuk yang tidak bermanfaat, itu bukan mental pemenang namanya, ya. Orang-orang yang tidak ingin maju, itulah orang fixed mindset tadi, ya. Orang fixed mindset tidak mau belajar. Sedangkan kebalikannya adalah growth mindset, ada orang mau belajar. Yang kedua, berorientasi pada solusi, ya. Pemenang tidak ingin berlalu dan fokus pada hambatan. Ya, ketika ada hambatan atau rintangan atau halangan di depan, inilah orang-orang yang berorientasi. Sebenarnya, apa sebenarnya terjadi? Apa sebenarnya harus saya lakukan ketika usaha saya ini sudah mulai menemui jalan buntu? Ya. Yang berikut, berani dalam bertindak. Kumpulkan keberanian dan lalu mulailah lakukan sesuatu. Nah, kadang-kadang teman-teman ini yang saya lihat setiap hari saya berinteraksi dengan teman-teman, ketika saya untuk berbicara di depan publik saja sudah tidak mampu, ya, tidak bisa, maka tidak bisa. Nah, kalimat-kalimat inilah yang akan menganti yang akan bersemayam di otak kanan kita atau otak kiri kita bahwa kekuatan tidak mampu, kekuatan tidak bisa, kekuatan saya nggak kuat, inilah akan mempengaruhi pola pikir kita yang mengakibatkan adalah fixed mindset. Nah, bertindaklah mulai sekarang, kumpulkan keberanian bahwa saya mampu dan saya bisa. Oke, lanjut. Berusaha untuk konsisten. Kesuksesan adalah hasil dari kumpulan kebiasaan positif yang diulang-ulang. Itu pesan pada teman-teman pelaku usaha. Jangan pernah menganggap, ya, sesuatu yang negatif. Ubah pola pikir kita, ya. Ubah pola pikir kita, ya, gunakan pola pikir dan growth mindset agar sesuatu berhasil positif. Usaha yang dilalui dengan positif pasti akan positif hasilnya. Tetapi ketika pikiran kita, ya, tidak melalui pikiran positif, nanti hasil negatif. Nah, ada 4 elemen, ya, ketika kita berusaha konsisten. Yang pertama adalah analisa. Analisa SWOT itu ada 4 elemen. Yang pertama, bagaimana, ya, kelemahan daripada produk kita, bagaimana dengan peluang kekuatan produk kita, bagaimana dengan peluang daripada produk kita, dan ancaman apa saja yang harus kita lewati. Nah, teman-teman yang punya pikiran positif pasti akan memikirkan yang positif seperti ini. Ya, berusaha untuk konsisten. Ya, banyak teman-teman kalau yang pesaing-pesaing yang ada banyak itu, ya, selalu mengatakan, dia itu kan begini, ini begini. Nah, usahakan hilangkan pikiran seperti itu. Jadi, kebiasaan positif yang diulang-ulang pasti akan menghasilkan hal-hal yang positif. Yang berikut. Orang-orang yang mental pemenang harus selalu menjaga optimisme, ya.
tidak berlarut-larut dan hanya fokus pada hambanya. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang mau maju, orang-orang yang mau tumbuh, orang-orang yang mau sukses, ya. Kadang ya teman-teman selalu pesimis, wah saya hari ini tidak dapat apa-apa jualannya. Ya sudah, jangan berpikir seperti itu. Lakukan pikiran-pikiran yang timbulkan atau munculkan pikiran-pikiran optimisme bahwa saya harus mampu, saya harus bisa dan harus saya lakukan seperti itu. Baik, lanjut. Nah, ini kebiasaan. 5 kebiasaan yang harus dilakukan oleh teman-teman pelaku usaha, ya. Ya. Oke. Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal teratur, ya. Jadwal umpama jam berapa saya harus bangun untuk menyiapkan bahan baku daripada produk saya, ya. Dan kapan harus jam berapa saya harus mengolahnya, ya. Jam berapa selesainya, jam berapa harus saya pasarkan produk saya. Nah, teman-teman harus mampu memanage waktu, membuat jadwal teratur. Ya, agar apa? Agar konsistensi tadi sebagai pemenang dapat terlihat dari dirinya. Contoh ketika umpama hari tadi, saya hari ini harus ikut di Zoom meeting jam 8.30. Berarti setengah jam sebelumnya saya harus di depan laptop atau di depan layar laptop. Nah, teman-teman harus bisa manage waktu dengan itu, teratur buatin setiap hari, everyday. Buat ada kalender, cantumkan atau dibolongin atau apa dilingkarin atau dikasih centang. Agar apa? Agar tahu, agar mampu memanage waktunya. Oke, lanjut. Yang kedua, tanyakan satu pertanyaan sebelum tidur. Ah, teman-teman. Kadang-kala kita kalau sudah capek lelah, itu langsung baring lelah. Padahal yang sangat penting. Pertanyaan simpel saja. Apa yang harus saya lakukan besok pagi? Buat catatan, ambil agenda, ya, atau ambil kertas, catat. Dan bagaimana pasarnya besok? Di manakah saya harus pasarkan besok? Siapa saja ke konsumen saya besok? Tanyakan pada diri sendiri. Apa yang saya lakukan? Bagaimana dengan kualitas produk saya? Bagaimana dengan kontinuitas produk saya? Teman-teman sebelum tidur itu tanyakan kepada diri sendiri, ya, hal-hal yang penting sebelum tidur, ya. Supaya apa? Supaya kembali memori itu. Oh, ternyata pasar saya di sini, konsumen saya di sini, ya. Oh, kualitasnya seperti ini. Nah, ini penting teman-teman sekalian. Oke, lanjut. Yang berikut. Membuat rencana spesifik. Ya, ini juga teman-teman harus, ya, schedule-nya, ya, bagaimana umpama tadi saya lihat dari Ibu Nur Aida ada kopi dan produk-produk lain. Nah, kalau memang banyak produk, buat rencana. Hari ini produk ini masuk ke sini, hari ini dibawa oleh ini, oh hari ini pelanggan saya di sini. Buatkan rencana-rencana spesifik agar terarah ini penjualan daripada produknya. Kadang-kala kita itu sembarangan saja tuh, ya, main lempar-lempar aja produknya. Padahal tentu ada sebuah riset pasar yang berbicara di situnya. Kalau produk ini di mana riset pasarnya, kalau produk siapa yang membelinya, itu hal dari riset pasar. Nah, jadi membuat rencana spesifik penting untuk bagaimana pengembangan usaha kita ke depan bisa bersaing dengan usaha-usaha yang lain. Oke, lanjut. Ya, ini selama 1 minggu kita berjibaku dengan usaha mulai hari Senin sampai hari Sabtu, tentu luangkan waktu untuk berpetualang. Artinya berpetualang di sini untuk mencari tadi dari belajar. Mental pemenang itu harus belajar, ya, belajar tadi dari orang sukses. Ya, yang menikmati weekend dengan berpetualang itu bukan hanya untuk santai saja, tapi juga untuk belajar, ya, bagaimana kepada orang-orang yang tadi yang sukses, atau mungkin belajar lewat online. Tentu ini berpetualang baik secara online maupun berpetualang secara offline. Oke, lanjut. Yang berikut. Ya. Oke. Ya, teman-teman pelaku usaha harus bisa mencoba sesuatu yang baru setiap harinya, ya, harus bisa mencoba sesuatu yang baru setiap harinya. Ya,
berarti mencoba, ya, bukan berarti mencoba produk baru, tetapi bagaimana contoh suatu produk tadi seperti tadi yang ada kopi, bagaimana kopi ini ada diversifikasi produknya. Sesuatu yang baru itu artinya bahwa produk ini bagaimana kalau saya tambahkan produk ini kopi rasa jahe, atau bagaimana kopi ini rasa stroberi umpama. Nah, itu harus dilakukan uji coba setiap harinya. Ya, ya. Ada inovasi, ada kreativitas teman-teman pelaku usaha untuk bagaimana mencoba sesuatu yang baru setiap harinya. Nah, ini kadang-kadang kita, karena kesibukan, karena capek, kadang-kadang ini terabaikan, terlupakan. Padahal sangat penting untuk melakukan bagaimana kita mengintrospeksi bagaimana produk kita itu pengembangannya, perkembangannya setiap hari bagaimana. Nah, agar apa? Agar memenuhi selera daripada konsumen. Kalau memenuhi selera kita, berarti ada kita. Tetapi kita menjual itu dan menjual daripada produk. Tentu konsumenlah yang menikmati. Nah, minta kepada konsumen feedbacknya. Bagaimana produk ini menurut daripada konsumen. Oke, lanjut. Lanjut. Ya. Nah, ada beberapa hal yang tidak akan dilakukan oleh orang sukses, ya. Nah, ini juga sering nih teman-teman pelaku usaha sering saya lihat di lapangan ya, membiarkan siapapun batasi diri mereka. Oleh karena itu, tentu pada norma-norma tertentu, teman-teman, ya. Nah, ini jangan dilakukan ya, jangan dilakukan. Jadi, oke, interaksi, cari peluang, cari teman-teman, cari sahabat. Jadi jangan siapapun membiarkan siapapun membatasi diri kita. Tetapi pada norma-norma tertentu sesuai dengan usaha yang teman-teman geluti. Yang berikut, menyerah tidak sedang berjuang. Nah, kadang-kadang di tengah perjuangan, tadi saya katakan bahwa mental pemenang itu selalu optimis. Kalau kita di tengah jalan menyerah, berarti kita nggak lulus atau tidak merasa optimis. Nah, kadang-kadang teman-teman jalan, ya, balik kanan, mulai lagi dari nol, pada setengah jalan itu sudah tahap menuju tangga yang berikutnya. Nah, berikut hal-hal yang tidak boleh adalah berlarut-larut dalam kegagalan. Ya, saya pernah lakukan usaha 2 kali bangkrut saya. Ya, sejak saya tahun 96 membuka sebuah counter HP, ya, tapi alhamdulillah gagal saya. Ya, tapi dari kegagalan itu kita bisa belajar, teman-teman. Bisa belajar bagaimana apa yang kurang, ya, dan harus kita lengkapi. Nah, kadang-kadang teman-teman ini baru saja gagal sekali, sudah murung, sudah nggak mau berinteraksi, tidak mau lagi belajar. Padahal salah satu guru terbaik adalah belajar daripada kegagalan. Oke, lanjut. Banyak mengeluh. Nah, ini teman-teman, pelaku usaha ini. Ya, saya berkaca kepada pandemi COVID kemarin atau gempa kemarin. Ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa musibah itu tidak bisa kita inginkan. Tetapi kadang-kadang teman-teman jangan pernah banyak mengeluh. Dia mati saja, usaha yang dilakukan, masalah rezeki sudah diatur. Yang penting bagaimana kita menjemputnya, ya. Banyak cara ya untuk kita memasarkan produk. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak PLH Kanwil bahwa bisa lewat sosmed, bisa lewat yang offline, bisa lewat yang lain sebagainya. Banyak channel yang harus kita lakukan. Nah, tidak banyak mengeluh, jangan pernah mengeluh. Inilah alarm mental pemenang. Kalau sudah mengeluh, banyak mengeluh, aduh, saya kok hari ini pasarnya begini, tidak ada pelanggan. Bagaimana mau dapat pelanggan kalau usahanya hanya waktunya dihabiskan untuk mengeluh? Kan gitu. Oleh karena itu teman-teman, udah buang semua ya, siapapun membatasi diri kita, ya, ketika sudah berjuang jangan pernah menyerah, ya, jangan berlarut dalam kegagalan, dan hilangkan atau buang jauh-jauh banyak mengeluh. Ya. Oke, lanjut. Melupakan kebaikan orang lain. Nah, teman-teman, ya, luangkan waktu untuk selalu menyapa, ya, siapapun yang pernah memberikan kebaikan kepada kita, ya. Contoh hari ini, umpama difasilitasi oleh KTP Pratama Matasan Timur, Ibu Itong, jangan lupa kebaikan Ibu Itong yang telah memfasilitasi kita, kan gitu, ya. Dengan adanya media seperti ini,
Sedikit tidak, produk-produk kita dikenal oleh siapapun, ya, dikenal oleh orang lain. Oleh karena itu, jangan lupakan kebaikan orang lain kepada kita. Nah, ini yang terjadi ini. Wah, lupa tuh dengan Bu Iteng, ya, lupa. Padahal dengan cara seperti ini, berkat beliau, berkat teman-teman di KKP Mataram Timur, kita bisa seperti ini. Oleh karena itu, poin yang penting yang kelima adalah jangan pernah melupakan kebaikan orang lain kepada kita. Oke. Yang berikut yang keenam, hidup dalam bayangan masa lalu. Tadi di awal materi saya sudah minta menggambarkan sebuah pemandangan. Nah, ini kalau kita sudah mengingat-ingat masa lalu yang begitu, ya, pahit, umpama, kita jangan pernah hidup dalam bayangan masa lalu. Ya. Saya pun, contoh pribadi saya, berliku-liku yang saya lalui, tetapi pengalaman-pengalaman masa lalu saya jadikan bayangan-bayangan masa lalu, saya jadikan sebuah pelajaran untuk saya bisa mengubah diri, untuk saya bisa mengubah mindset atau pola pikir. Makanya hindari pola pikir yang fixed mindset, tapi kembangkan pola pikir growth mindset. Oke, lanjut. Yang berikut, setuju. Oke. Yang berikut, teman-teman, jangan pernah memiliki hati pendendam. Oke. Kalau sudah memiliki hati pendendam, ada rasa benci, ada rasa tidak suka, ada rasa-rasa yang lain. Sehingga apa? Kita tidak fokus lagi mengembangkan usaha, hanya pikir dendam, hanya pikir jengkel, hanya pikir marah kepada orang lain. Tapi kita jadilah pemenang orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang mau menerima perbedaan. Orang yang mau menerima kritikan, itulah minta pemenang. Oleh karena itu, teman-teman, di poin ke-7 materi saya bahwa jangan pernah memiliki hati pendendam. Ya, buang masa itu, buang sifat itu untuk bagaimana bisnis teman-teman bisa sukses. Oke, lanjut. Bagaimana cara bangkit? Nah, bagaimana cara bangkit dari kegagalan bisnis, teman-teman? Yang pertama adalah bermain dengan kegagalan. Ya, jangan pernah kegagalan jadikan musuh, teman-teman. Bisnis mulai jalani secara perlahan. Ya, ibarat kita sekolah, ya. Tidak pernah ada orang bisa ke perguruan tinggi dulu tanpa melalui tingkat playgroup, tingkat taman kanak-kanak, SD itu 6 tahun, belajar di SD tingkat SD 6 tahun, belajar di SMP 3 tahun, belajar di tingkat SMA 3 tahun. Begitu lama rentang waktu untuk menuju kesuksesan, teman-teman. Oleh karena itu, jika ada kegagalan, jangan pernah menyerah. Berdamailah dengan kegagalan. Oke, lanjut. Berikut, memanfaatkan networking jaringan untuk menambah wawasan dan membuka kesempatan baru. Nah, pada hari ini kita sudah banyak mengenal. Ada kenal dengan Pak Adi Taufik tadi, ada dengan teman-teman lain dari 10 kecamatan, ada dengan Bu Iteng, ada dengan kami-kami di lembaga perbankan. Tentu bahwa teman-teman bisa memanfaatkan jaringan ini untuk memasarkan produk, untuk menjual produknya, untuk memperkenalkan produknya kepada jaringan tadi. Jangan pernah berhenti untuk menambah wawasan. Sekarang ini luar biasa. Kita lagi 5.0, luar biasa. Teman-teman harus bisa, ya, mengembangkan atau memanfaatkan jejaring sosial, ya, networking, jaringan dan sebagainya. Nah, cara bangkit seperti itu yang harus dilakukan. Jangan pernah kita merasa banyak mengeluh, jangan pernah kita banyak menghindar tantangan dan sebagainya. Baik, lanjut. Temukan kembali passion dalam bisnis. Ya, ini teman-teman, ini kebanyakan ketika bisnis dibuat atau startup tadi tidak disesuaikan dengan passion kita, ya. Yang passion saya umpama saya bisa membuat pisang bolen, tetapi saya membuat kopi atau berusaha di kopi, kan tidak cocok tuh. Jadi sesuai dengan passion kita. Temukan kembali itu. Jika tidak bisa dengan bisnis yang ini, cari apa yang bisa saya lakukan menurut bakat dan kemampuan saya. Seperti itu. Teman-teman, kalau gagal pada satu bidang, jangan pernah, ya, melakukan lagi kegiatan itu, usaha itu. Cari sesuai dengan minat dan kemampuan, minat dan bakat kita.
Nah, kadang-kadang teman-teman melakukan itu karena apa? Kenapa banyak gagal? Karena apa? Karena kita tidak sesuai dengan passion kita atau bakat kita atau minat kita. Inilah banyak kegagalan. Baik, lanjut. Pelajari kesalahan yang terjadi. Nah, yang terjadi ini, ya, gagal 1 kali menyerah, gagal 2 kali menyerah. Nah, gagal 1 kali itu jadi pelajaran, gagal 2 kali itu juga jadikan solusinya. Apa kira-kira yang salah? Apakah daripada sisi produknya kah? Apa daripada sisi kemasan kah? Apa dari sisi harga kah? Atau bagaimana kualitas dari produk saya? Itu juga harus dicari, ya. Pelajari kesalahan yang terjadi. Apakah dari sistem manajemen kah? Atau sisi dari mana saja kah? Seperti kemarin dari Lombok Tengah ada pelaku usaha roti jajanan yang omsetnya menurun drastis dari 600 juta per bulan menjadi 300 juta. Contoh, ya, dia berkonsultasi sama saya. Kira-kira apa penyebabnya, Pak Rahmat? Ya, saya pelajari. Ya, banyak faktor yang terjadi pada usahanya mereka. Yang pertama adalah tentang manajemen. Yang kedua tentang manajemen sumber daya manusianya. Yang berikut, dia tidak melakukan pemetaan pasar yang jelas, sehingga banyak sekali faktor-faktor kegagalan yang didapat. Oleh karena itu, teman-teman, sahabat-sahabatku yang luar biasa, pelajari kesalahan terjadi pada usaha yang kita tekuni atau kita jalani. Baik, lanjut. Next. Nah, yang berikut, ketika gagal atur ulang finansial kita, ya tentu ini berhubungan juga bagaimana manajemen keuangannya. Kadang-kala kita ini ya teman-teman, uang usaha dengan uang pribadi dijadikan satu, ya tidak pernah kita pisahkan. Mana sih yang uang usaha, mana sih uang pribadi? Gambarnya sama, Pak Karno, gambarnya sama, tapi ketika berbicara tentang mana uang pribadi, mana uang usaha, itu selalu dijadikan satu. Padahal membedakan keuangan ini sangat penting untuk kita ketahui. Jangan sampai nanti uang usaha dijadikan uang pribadi, ya diambil keuntungan diambil untuk kepentingan pribadi. Ini juga teman-teman harus bisa mengatur ulang. Nanti mungkin nanti di materi manajemen keuangan akan dibantu oleh teman-teman dari Bank Mandiri dan Bank BNI ya. Baik, lanjut. Karakter mental pengusaha sukses. Ini teman-teman. Ada 7 nih karakternya. Kalau teman-teman ingin menjadi pengusaha sukses. Yang pertama, memiliki tekad yang kuat nih. Oh, saya harus mampu nih. Saya harus kuat. Ya, tekad saya bahwa usaha saya harus maju. Tekad saya usaha harus bisa mempekerjakan masyarakat. Harus memiliki tekad yang kuat. Kalau tidak, bakalan tidak sukses atau kembali kepada tadi kegagalan. Yang berikut, berpandangan optimis. Tadi lagi-lagi saya katakan depan, ya jangan pernah berpandangan pesimis, teman-teman. Selalu optimis bahwa pasar umpama hari ini pasar saya 20, besok 30. Optimis. Lakukan tadi pembuatan jadwal teratur, ya dan sebagainya. Jika sudah berpandangan pesimis, hasilnya pun akan pesimis, teman-teman. Ini banyak nih yang sudah saya temukan di lapangan, ya. Sudah banyak teman-teman juga yang saya temukan, wah, selalu pikirannya pesimis. Padahal ketika sudah berpikir optimis, hasilnya pun pasti akan positif. Karena kita apa? Karena kita termasuk adalah orang-orang mental pemenang. Maka lanjut. Penuh dengan ide kreatif. Ya, lagi-lagi saya katakan tadi, ya produk kopi tidak hanya kopi yang manual saja atau kopi yang seperti itu. Ada juga kopi-kopinya yang kreatif. Ya, kopi tadi, kopi itu ada turunan-turunannya. Bisa kopi bubuk kah, atau mungkin bisa bijian kah. Ada banyak diversifikasi produk. Nah, teman-teman jangan hanya berpatokan pada produk yang monoton. Oke. Bisa dengar ya? Ya,
Yang berikut disiplin tegas. Nah, disiplin di sini teman-teman banyak sekali juga yang saya ketemu di lapangan dalam pengertian seperti ini. Disiplin itu dari mulai terkait jalur teratur saya katakan, misalnya kalau menyuplai atau memenuhi permintaan pelanggan harusnya jam 7, teman-teman juga harus memenuhi jam 7 permintaannya. Jangan melewati jam 7. Artinya jangan sampai melewati jam yang diinginkan oleh para konsumen. Nah, tegas. Teman-teman harus tegas dalam melakukan usaha. Baik kepada karyawan, baik kepada siapapun, semua harus tegas. Tidak boleh ngebon, ya. Tidak boleh ada karyawan terlambat. Tidak boleh ada uang pribadi dipakai atau uang usaha dipakai untuk pribadi. Nah, kadang-kadang teman-teman campur nih. Nah, diundang saja untuk ikut Zoom meeting sudah terlawat. Diundang saja untuk kegiatan yang lain untuk pengembang usaha masih juga lewat. Nah, ini kadang-kadang mental-mental seperti ini yang harus dihilangkan pada teman-teman pengusaha. Disiplin yang tegas. Yang berikut selalu berusaha berpikir jernih. Ya, kalau terjadi sesuatu jangan panik, ya, selalu berpikir jernih. Lakukan sesuai dengan ya, kemampuan yang ada pada diri kita. Lanjut, berikut. Lanjut. Oke. Yang berikut berpikir jauh ke depan. Ya, buat perencanaan yang matang. 3 bulan ini bagaimana usaha saya ke depan? 3 bulan ke depan. Ya, per semester, per triwulan, per semester, tahun. Buatin, ya. Lakukan, ya. Pandangan inovasi ke depan apa untuk apa usaha saya ini. Bagaimana nanti pasar ke depan? 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, setahun ke depan. Oke. Nah, berikutnya 5 orang yang dibutuhkan setiap bisnis. Oke. Yang pertama, teman-teman, kita membutuhkan seorang pemimpin nih. Ya, kita membutuhkan seorang pemimpin. Leadership. Yang berikut, nanti kita jelaskan. Kita membutuhkan seorang primadona. Oke. Pemimpin, primadona, ahli penjualan. Yang berikut, seorang mentor, ahli keuangan. Nah, 5 ini yang paling dibutuhkan sebenarnya adalah mentor. Kalau sudah ibu-ibu ya bisa memanfaatkan teman-teman mentor ini, tentu nanti ibu bisa bisa menjadi seorang pemimpin, bisa menjadi seorang primadona, bisa menjadi ahli keuangan, bisa menjadi ahli penjualan. Ya, belajar daripada para mentor. Karena mentor itu kita persingkat. Lanjut. Oke. Bagaimana cara membangun kepercayaan online kepada kita? Ya, yang pertama jangan pernah ingkar janji. Motivasinya ya. Jadi diri sendiri. Jangan pernah ingkar janji ini. Ya, tadi saya katakan, kalau ada pesanan jam 7, ya diantar jam 7, jangan diantar jam 8. Atau kualitasnya bagus, tapi Anda produknya tidak bagus. Nah, ini juga ingkar janji pada diri sendiri maupun orang lain. Ya, selalu menjadi diri sendiri. Jadilah pribadi, jangan pernah menjadi orang lain. Ya. Yang berikut, rendah hati. Ya, kalau bahasa kerennya itu low profile ya, teman-teman. Ya, selalu rendah hati, jangan pernah sombong. Ya, karena apa? Kalau orang sudah sombong, pasti nanti tidak mendapat orang lain. Yang berikut, hargai siapa saja, teman-teman. Ya, jangan pernah menganggap itu tidak berarti bagi kita. Siapapun itu sangat berarti. Mau pemuda, mau kaki 5 dan sebagainya. Itu tetap kita hargai. Oke, lanjut. Jangan pernah berbohong. Ya, katakan produk kita bagus, tetapi kenyataannya tidak bagus. Nah, ini kadang-kadang teman-teman ya tidak pernah menjaga kualitas. Oleh karena itu, kualitas ada nomor 1. Ada 3K, ya. Kualitas, kuantitas, kontinuitas akan menghasilkan kepercayaan daripada pelanggan. Ya.
Ketika kita berbicara kualitas, katakan sejujurnya inilah kualitasnya A, inilah kualitasnya B. Ya. Ini kuantitasnya jumlahnya 10, tapi diisi di kuartal kardus jadi isinya 9. Nah, ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kita berbicara kualitasnya bagus, tapi kenyataannya kualitasnya tidak bagus. Jangan sampai kita berbicara kuantitasnya 10, tapi kenyataannya adalah 9. Ini juga jangan sampai kita berbohong. Oke, lanjut. Enam hal ya yang dilakukan oleh orang yang bermental kuat. Melangkah ke depan tidak terjebak dengan masa lalu. Oke, tadi udah gambar pemandangan tadi. Jangan sampai kalau disuruh sahabat-sahabat diminta untuk menggambar pemandangan, jangan terus menggambar gunung 2, pohon, ya, jalan atau sawah, ya. Yang berikut, berani keluar dari zona nyaman. Mereka tidak takut pada perubahan. Oke, ini yang sering terjadi nih teman-teman. Wah, sudah nyaman deh ini, tidak mau beranjak untuk merubah. Ya, nah kadang-kadang stay di situ, padahal kesempatan di depan masih banyak yang dapat kita raih. Berbahagia sepanjang masa, mereka tidak menghabiskan energi pada hal yang tidak terkontrol. Ya, bahagia lakukan, ya, hilangkan, jangan habiskan, ya, pada hal yang tidak perlu. Mereka baik hati dan tidak segan menolong sama. Orang-orang yang bermental kuat ini ya selalu sama tadi mungkin kaitan dengan pajak ya. Berbaik hatilah untuk membayar pajak teman-teman. Ya kalau nanti memang ada aturan ya untuk membayar pajak ya. Nah pajak pun yang anda atau sahabat-sahabat bayar itu untuk menolong sesama. Betul nggak? Ya. Seorang pengusaha harus baik hati dan tidak segan menolong sama. Nah, hari ini kita diajarkan untuk berbaik hati dan menolong sama dengan cara membayar pajak. Yang berikut, berani mengambil risiko. Ya, kadang-kadang kita kalau sudah berikan tantangan selalu menghindar. Ya, karena itu orang yang bermental kuat harus berani mengambil risiko. Mereka senang dengan kesuksesan orang yang dari orang lain. Nah, orang-orang yang sukses itu, orang-orang yang mau sukses, orang-orang yang bermental kuat senang ketika ada orang lain yang sukses. Oke, lanjut. Nah, ini sukses yang sebenarnya, teman-teman. Gambarnya seperti ini. Jalan sukses, ya. Yang pertama, oke, klik. Yang pertama, kita posisi mulai dari sini nih. Dari ide muncul. Mulai dari jalan ide muncul ya. Ide muncul ini diaktualisasikan ya. Kita membuat rencana. Tahap berikutnya adalah lanjut. Ya. Oke. Lanjut. Ada eksekusi. Setelah ada ide, ya ide muncul, teman-teman membuat rencana, ya eksekusi. Nah setelah eksekusi itu kita pasti menghadapi rintangan pertama tuh, ya sindiran, ya bully-bulian, ya dan lain sebagainya. Yang kedua setelah itu juga kita menghadapi rintangan kedua teman-teman, ya rintangan kedua tidak kalah penting, tidak kalah pentingnya ada rintangan pertama. Nah, oleh karena itu pada posisi ini teman-teman harus mencoba berpikir positif, ya. Kalau kita masih terbayang dengan rintangan kedua, rintangan pertama, bulian, caci makian, sindiran, kita tidak akan bisa mencapai pada tahap sukses. Oleh karena itu, mencoba berpikir positif. Nah, pada saat berpikir positif pasti muncul depresi ini, pesimis, malas dan lain sebagainya. Mulai dari sini nih depresi, sudah mulai pusing, ya, sudah mulai tidak tenang, sudah mulai tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Inilah tantangan, jalannya berliku. Tidak pernah ada jalan sukses itu yang lurus, teman-teman. Ya. Setelah itu kita mulai depresi, sudah meragukan kemampuan diri sendiri. Wah, saya kok hanya sebegini ya mampu saya, padahal wah setelah saya melakukan usaha ini karena saya tidak mampu, meragukan diri sendiri. Hindari ini teman-teman, ya. Hindari meragukan diri
tapi tetap mencoba pada pemikiran yang positif tadi. Lanjut. Tahap berikutnya, jalan berikutnya adalah di titik ini kita sudah mulai ada prestasi pertama setelah kita ya menguatkan mental kita ya, menghindari tadi ya sudahlah saya harus berpikir positif, apapun rintangan tadi saya harus bisa mendapatkan prestasi pertama. Titik ini adalah titik yang pertama yang kita temukan. Oke, lanjut. Yang berikutnya, sahabat-sahabatku, termotivasi. Ketika prestasi pertama kita dapatkan, kita tambah semangat nih, kita termotivasi. Wah, ternyata begini ya, ternyata berliku ya, tantangan-tantangan yang harus hadapi ya. Nah, ketika pada titik poin ini teman-teman termotivasi, tentu jalan berikutnya teman-teman sudah bisa mencapai finish untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Sukses, ya. Jadi inilah liku-likunya. Tidak semua orang sukses kecuali bisnis turunan yang sudah ada dari nenek moyang. Kita lanjutin, itulah bisnis yang lurus. Tapi ketika teman-teman mulai dari nol, mulai dari ide muncul sampai pada satu sukses, menemui banyak sekali jalan berliku, hambatan dari tangan. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, oleh karena itu supaya lebih produktif kita harus dengan smart ya, spesifik, tahu jelas apa yang akan dikerjakan. Nah, ini bukan tahun ya, tapi tahu ya. Measurable, punya kriteria untuk mengukur progres. Attainable, punya goals yang realistis dan bisa dicapai, relevan sebanding dengan waktu yang akan dilaksanakan. Time bound, menentukan waktu kapan harus dimulai dan selesai. Nah, ini dia teman-teman. Smart itu ya, tahu jelas apa yang dikerjakan, ya, tidak main bayang-bayangan, ya, tidak main ya, berasa besar kemari, tapi harus tahu apa yang dikerjakan. Punya kriteria untuk mengukur progres, ya. Jadi apa saja di situ ada kriterianya. Umpama tadi saya bilang ada bot, itu bagaimana kekuatannya, bagaimana kelemahannya, bagaimana peluangnya, bagaimana kayaknya. Diukur progresnya bagaimana. Yang punya goals yang realistis, yang dicapai. Jangan bayang-bayang deh, jangan pasar ini begini, pasar yang menengah begini, pasar yang untuk anak-anak sekolah begini. Jadi punya goals yang jelas, yang realistis untuk dicapai. Relevan sebanding dengan waktu yang saya dicurahkan. Jadi semua betul-betul sesuai dengan usaha. Menentukan kapan waktunya harus dimulai dan kapan selesai. Nah, kadang-kadang teman ini 24 jam nih teman-teman usaha yang saya lihat. Mulai apalagi ini 90% teman-teman pelaku usaha adalah ibu-ibu. Ibu-ibu yang terjun sampai bahkan waktu tidak lagi ada batasannya. Ya, padahal tadi time bound itu perlu untuk kita tentukan. Oke, lanjut. Lanjut, ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Lanjut. Oke. Nah, dari semua yang dijelaskan tadi, ya, kita bisa mengerucut kepada sebuah kompetensi, teman-teman, konsepnya. Nah, konsep kompetensi itu, aspek yang terkandung dalamnya ada 5. Ada, bentar ya. Apa tadi? Admin. Oke. Ada 6. Yang pertama adalah knowledge, ya. Nah, ini pengetahuan, teman-teman. Kompetensi ada 3 sebenarnya, tapi sama 6 sini. Halo? Next. Yang kedua pemahaman, yang ketiga adalah kemampuan atau skill, yang keempat ada nilai, yang keenam ada etos kerja atau sikap, yang keenam adalah minat. Nah, ke-6 ini saya bisa mengambil 3 poin saja. Sebentar. Kembali ya. Yang pertama adalah knowledge, pengetahuan. Yang kedua adalah skill, yang ketiga adalah attitude. Percuma teman-teman punya pengetahuan yang bagus, punya kemampuan yang luar biasa, tapi tidak mempunyai attitude. Tadi lagi-lagi tepat waktu, ya, tidak pernah berbohong, tidak ingkar janji. Itulah daripada etos kerja atau sikap, ya, attitude. Ya, kemampuannya bagus, pengetahuannya luar biasa, tetapi tidak punya sikap. Bagaimana mau berhubungan dengan pelanggan, bagaimana mendapatkan networking, bagaimana mendapatkan pelanggan yang banyak kalau kita tidak mempunyai sikap atau etos kerja. Oleh karena itu, kata kuncinya ada 3, knowledge, skill, attitude. Itu harus diperdalam, teman-teman. Oleh karena itu, pada hari ini, kita masuk kepada 3 elemen ini, yaitu adalah kita berbagi pengetahuan, kita berbagi kemampuan, dan kita berbagi bagaimana bersikap.
Oke, lanjut. Next. Oke. Sebuah perjalanan berharga tentang uang. Nah, ini teman-teman. Ini filosofinya mantap nih. Jika Anda membeli sebuah barang yang berharga 750.000 dan sedang diskon menjadi 500.000, itu artinya Anda mengeluarkan uang sejumlah 500.000, bukan berhemat 250.000. Nah, ini filosofinya teman-teman. Teman-teman harus bisa memaknai ini kalimat ini nih. Ya, jangan tergiur dengan kalaupun Anda memberikan diskon, betul-betul kasih diskon, jangan dinaikkan harganya ya. Nah, itu pun harga spesial diberikan kepada pelanggan. Kalau memang harganya 10.000, ya, mau diskon 5.000 ya jangan dinaikkan menjadi 15.000. Ya baik. Lanjut. Terakhir. Ya. Thank you. Oke, tampiasi, jazakallah teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami, dapat diimplementasikan dalam usaha sehari-hari. Lebih kurangnya nanti kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh kita tanya jawab, atau mungkin juga konsultasi online lewat ya saja. Baik, terima kasih banyak sahabat-sahabatku. Mohon maaf lahir kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rahmat atas materi yang luar biasa. Jadi materi yang dibawakan oleh Bapak Rahmat ini sangat relevan ya Mas ya terhadap pelaku UMKM. Iya, karena sebagai pelaku UMKM itu harus tetap memiliki potensi atau motivasi untuk terus berusaha untuk lebih baik lagi untuk mengembangkan usahanya ya. Ya betul sekali. Nah, ini ibaratkan dengan kendaraan dan juga bahan bakar, begitupun juga manusia dengan motivasi atau semangat. Ya. Kalau misalnya kendaraan tanpa bahan bakar, tentunya kendaraan tersebut tidak dapat melaju ya Mas ya. Betul sekali. Begitupun dengan kita, kalau misalnya kita selalu memiliki semangat dan optimisme yang sangat kuat, tentu kita juga bisa melaju pesat dalam memberikan peluang yang luar biasa untuk diri kita sendiri dan juga bisnis kita. Iya, jadi semoga tadi materi motivasi ber-UMKM dari Pak Rahmat dapat memiliki dampak positif ya untuk pelaku UMKM di Kabupaten Lombok Barat ya Dayu ya. Iya, amin. Baik, kita lanjut ke materi kedua, yaitu adalah materi ekspedisi atau jasa pengiriman, yaitu akan disampaikan oleh perwakilan PT POS Indonesia. Mengingat semakin pesatnya perkembangan teknologi, jadi kita tuh sudah terbiasa yang namanya online shopping. Karena sudah terbiasa dengan online shopping, jadinya otomatis online shopping itu akan bergantung pada jasa pengiriman. Karena akan mengirimkan ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Gitu. Iya, dan juga menjangkau seluruh terutama dari PT POS Indonesia. Oke. Nah, kali ini materi jasa pengiriman atau ekspedisi akan disampaikan oleh Ibu Niwayan Cahyani Oktiana. Beliau pada saat ini menjabat sebagai PJS Manajer Pemasaran Surat dan Paket. Ya, selamat pagi atas kesempatan. Selamat pagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kantor Pos Mataram akan memberikan sedikit materi perihal pengiriman jasa pengiriman pos, di mana sekarang perkembangan, mungkin bisa di print screen ininya, materi kami. Kebetulan pada ulang tahun pos yang ke-275, kami meluncurkan produk namanya Pos Aja. Nah, di situ ada istilahnya digital platform kami. Selain Pos Aja, ada juga Postpay. Next, Pos Aja di sini di mana para pembeli atau reseller ataupun pedagang online bisa download di Play Store atau App Store untuk layanan kurir ataupun pemesanan atau layanan COD ataupun CCOD. Nah, di sini ada istilahnya pelaksananya, di mana di-download di aplikasi dan nanti akan layanan pick up service kami, di mana ada petugas oranger kami yang akan langsung mempick up
untuk proses setelah dilakukan pemesanan by postpay untuk istilahnya pemilihan produk, pemilihan kurir kami dari Oranger. Setelah itu akan dilakukan pasca pelaksanaan menuju ke lokasi yang dituju by aplikasi. Next. Nah, di sini dari petugas kami akan melakukan pick up service. Nah, layanan pick up service kami itu kan berbasis Oranger Mobile. Nah, untuk para Oranger Mobile ini kami membuka kesempatan kepada seluruh mitra UMKM juga bisa. Nah, di sini untuk proses Oranger Mobile itu setiap 1 kali pengiriman biasa dia ada istilahnya nanti perjanjian kerjasama di mana setiap Oranger itu mendapatkan fee 10% dari pengirimannya. Di sana ada pilihan untuk jenis-jenis produknya. Ada layanan pos instan untuk pengiriman paket dalam negerinya, pos instan, pos ekspres, kilat khusus. Nah, itu yang dapatkan dari produknya. Nah, untuk layanan Oranger hanya berbasis untuk produk premium kami saja. Untuk layanan pos biasa itu tidak tercover dalam layanan Oranger Mobile atau pos saja. Karena di sana kan ada istilahnya fee 10% yang didapatkan. Jadi para pelaku UMKM bisa mendaftarkan diri melalui Oranger Mobile. Nah, itu sudah terdaftar langsung, terkoneksi langsung by aplikasi di pos aja. Nah, nanti di situ akan di-entry pemberkasan lamaran terdiri dari fotokopi KTP saja, terus NPWP maupun ijazah terakhir. Nah, nanti kami upload, di sana ada data kemitraan yang akan diisi oleh para Oranger Mobile. Nah, nanti di sana dari pelaku UMKM atau reseller atau dropshipper bisa mendaftarkan diri, otomatis akan mendapatkan fee 10% next untuk bulan berikutnya. Selanjutnya. Untuk pra pelaksanaan, nah di sini ada istilahnya daftar SIM kemitraannya. Jikalau sudah lengkap data-datanya itu dari para pelaku Oranger, kami akan mendaftarkan di aplikasi namanya aplikasi yang disebut dengan aplikasi SIM kemitraan. Kalau sudah lengkap data-data KTP, NPWP, ijazah terakhir, itu akan didaftarkan dan nanti akan mendapatkan user dengan kode awal sebagai Oranger Mobile, kode depannya 59, selanjutnya diikuti kode belakangnya. Nah, itu kan user ada passwordnya lengkap. Nah, para pelaku usaha atau UMKM bisa mendaftarkan diri di aplikasi kami. Nah, nanti kami kalau para pelaku usaha atau reseller dan sebagainya tidak mengerti, kami akan membantu untuk proses pendaftarannya. Jangan khawatir, jangan risau. Itu sangat mudah sekali. Jadi dengan mendapatkan user dan password sudah bisa melakukan entry di aplikasi Oranger. Next. Nah, di sini ada istilahnya proses rekrutmen. Biasanya kami melakukan proses rekrutmennya itu kami hanya by aplikasi atau tidak, kami langsung mengumumkan by Instagram Kantor Pos Mataram untuk perekrutan Oranger khusus untuk Kantor Pos Mataram maupun kantor KC dan KCP. Nah, di sana yang seperti tadi saya sampaikan hanya membutuhkan kartu KTP terakhir maupun di sana akan dimasukkan nanti kode didian dari setelah proses perekrutan itu selesai, para yang berminat menjadi Oranger, kita akan daftarkan by aplikasi yang tadi untuk SIM kemitraannya. Nah, kandidatnya itu
kami tidak ada kandidat khusus istilahnya untuk proses rekrutan, karena ini istilahnya pekerjaannya bisa freelance, bisa setelah pekerjaan utama selesai, misalnya para pelaku usaha UMKM ada pekerjaan sampingan lainnya di luar, bisa ini dilakukan nyambi istilahnya, tidak bukan tetap sambil bekerja di tempat lain, bisa bergabung dengan Oranger, karena keuntungannya lumayan bagus ini. Untuk paket biasa tidak masuk dalam aplikasi Oranger Mobile, hanya istilahnya paket luar negerinya pos instan, pos ekspres. Untuk kiriman dalam luar negerinya ada pos ekspor, IMS, dan produk register. Nah, setelah seleksi wawancara, nanti kami akan menjadikan sebagai mitra Oranger. Nah, jadwal pick-up-nya itu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Misalnya contohnya dari jam 8 pagi sampai jam 15. Terus di sana ada pengkodeannya juga kan udah terjadwal by sistem semua di aplikasi Pos Aja. Pemilihan produknya juga sudah ada. Terus akan ditugaskan pada waktu pick-up itu sudah kami kandidatkan, misalnya si A, si B, dan si C. Nah, itu khusus untuk jam-jam tertentunya, atau dari pelaku UMKM yang berminat bisa nanti daftar langsung ke Pos Mataram atau by aplikasi di Oranger kami, Oranger Mobile. Next. Nah, di sini aplikasi kami kan ada di layanan Pos Aja yang terbaru yang diresmikan pada saat ulang tahun Pos yang ke-275. Nah, dia sudah terkoneksi by mobile apps atau pickup. Nah, seorang pelaku usaha atau yang pelaku reseller, dropshipper, misalnya tidak sempat melakukan transaksi di pos secara langsung, bisa mendaftar, bisa langsung klik aplikasi Play Store di Pos Aja. Nah, di sana akan terkoneksi dengan mobile apps kami. Layanan pick-up-nya sudah tersedia, sangat mudah sekali. Tinggal masukkan saja untuk koordinator atau user atau NIPOS. Nah, di situ sudah terdaftar secara by system. Nah, ini kan ada juga tuh untuk Oranger Mobile juga tersedia untuk layanan mobile apps. Jadi secara lebih mudah untuk pelaku usaha jika mau melakukan pengiriman tidak perlu secara langsung ke pos, tinggal langsung klik di aplikasi mobile apps-nya. Nah, di situ nanti sudah jelas keuntungan yang didapatkan itu 10% per produk, khusus untuk produk premium, tidak produk pos biasa, karena di fee-nya udah 10% masuk di layanan, dan fee itu akan masuk ke Pos Aja setiap awal bulan. Oke. Dan layanan itu akan terhubung langsung dengan aplikasi Postpay. Next. Di sini ada istilahnya koordinator untuk Oranger dan pelaporan administrasi. Nah, setiap pelaku usaha atau UMKM yang telah tergabung melalui Oranger Mobile atau Oranger aplikasi kami dan akan terkoneksi langsung juga dengan koordinator Oranger kami. Nah, di situ akan menerima resi yang bersifat digital yang sudah by stiker, terus melaporkan ke bagian antaran untuk dilakukan update status. Nah, tersebut gagal, berhasil antar, atau keterangan rumah kosong, atau keterangan tidak ada diterima oleh rekan kerja, seperti itu untuk koordinatornya. Terus ada juga namanya pelaporan dan administrasi dari koordinator Oranger kami untuk melakukan administrasi transaksi, terus produk
kiriman, dan pelaporan harian. Untuk pelaporan harian ini wajib disampaikan kepada administrasi kami, karena per hari itu ada untuk pelaporan ke regional 5 di Surabaya. Untuk perekapan akan diakumulasikan dari awal bulan sampai dengan akhir bulan untuk transaksi Oranger yang telah dilakukan oleh Oranger Mobile. Karena itu nanti akan mengakumulasikan jumlah fee yang didapat dari para pelaku Oranger Mobile. Next. Tahapan yang dilakukan di aplikasi Pos Aja. Nah, di sini kan ada tampilan layarnya. Nah, di situ ada